Allahu Akbar! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think Ahmad Dhani adalah seorang musisi, pencipta lagu, produser musik, dan politisi Indonesia yang terkenal. Ia juga pernah terlibat dalam beberapa kontroversi yang cukup besar di Indonesia. Berikut ini adalah 5 kontroversi yang melibatkan Ahmad Dhani. shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think 5. Kontroversi tentang lirik lagu Laskar Cinta. Lagu Laskar Cinta yang dibuat oleh Ahmad Dhani untuk grup band Dewa 19 pada tahun 2004 memang menuai banyak kontroversi di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kontroversi tersebut antara lain lirik lagu yang dianggap memiliki nuansa keagamaan Islam yang kuat, serta penggunaan istilah-istilah seperti laskar dan jihad yang dapat menimbulkan kesan bahwa lagu tersebut bermaksud mengajak orang untuk berperang. Selain itu, Ahmad Dhani sendiri juga seringkali membuat pernyataan kontroversial yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman dengan lagu tersebut. Salah satu pernyataan kontroversial yang pernah diucapkannya adalah bahwa lagu Laskar Cinta adalah lagu terbaik yang pernah ia buat, bahkan lebih baik daripada lagu-lagu ciptaannya untuk negara Indonesia. Kontroversi tersebut semakin diperparah dengan adanya tudingan bahwa Ahmad Dhani memperoleh ide lagu Laskar Cinta dari lagu milik musisi Arab yang kemudian membuatnya menjadi tuduhan plagiarisme. Meskipun begitu, banyak pula yang mendukung lagu tersebut dan menganggapnya sebagai lagu yang penuh makna dan inspiratif. Hal ini terlihat dari kesuksesan lagu Laskar Cinta yang meraih banyak penghargaan dan menjadi lagu yang sangat populer di Indonesia pada masanya. Next, kontroversi tentang politik. Ahmad Dhani juga seringkali mengeluarkan pernyataan kontroversial di media sosial, terutama terkait dengan isu-isu politik. Dia kerap membagikan pandangannya yang kontroversial tentang kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial politik lainnya, yang seringkali menuai kritik dan kecaman dari masyarakat. Beberapa isu yang menjadi kontroversi terkait pandangan politik Ahmad Dhani antara lain adalah dukungannya terhadap gerakan 2-1-2 dan pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang mendukung pandangan politik Ahmad Dhani dan menganggapnya sebagai pribadi yang berani menyuarakan pendapat. Meskipun begitu, pernyataannya yang seringkali dianggap merendahkan dan rasis telah menjadi perhatian serius bagi banyak pihak dan menimbulkan kontroversi yang besar di Indonesia. Kontroversi tentang ujaran kebencian di media sosial. Musisi dan politisi Gerindra Ahmad Dhani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang diunggahnya melalui media sosial Twitter. Pada tahun 2016, Ahmad Dhani dihukum 1 tahun penjara karena dianggap bersalah melakukan ujaran kebencian di media sosial Twitter. Ia dianggap telah menuliskan kalimat-kalimat yang mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan merendahkan presiden dan masyarakat Indonesia. Akibat dari perilaku ini, ia diadukan ke pihak berwenang dan dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2019 atas tuduhan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja dan bisa berakibat serius bagi pelakunya. Pagi, saudara. Musisi Ahmad Dhani diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Laskar Rakyat Jokowi dan Pro Jokowi pun melaporkan Ahmad Dhani ke polisi. 2.
Next, kontroversi tentang penggunaan lambang Palu Arit. Kontroversi tentang penggunaan lambang Palu Arit oleh Ahmad Dhani bermula ketika ia mengenakan kaos dengan lambang Palu Arit di bagian depan. Sejumlah pihak, terutama dari kalangan pendukung Islam konservatif, mengecam penggunaan lambang tersebut karena dianggap memiliki kaitan dengan paham komunis yang dilarang di Indonesia. Ahmad Dhani membantah bahwa ia memiliki afiliasi dengan paham komunis dan menyatakan bahwa lambang Palu Arit yang ia gunakan hanya sebagai simbol kebersamaan antara musisi. Namun, beberapa orang masih merasa terganggu dengan penggunaan lambang tersebut dan mendesak agar Ahmad Dhani meminta maaf dan menghentikan penggunaannya. Kontroversi ini menunjukkan sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap lambang-lambang politik tertentu, terutama yang dianggap kontroversial atau dilarang. Meskipun lambang Palu Arit hanya dipakai sebagai simbol kebersamaan dalam dunia musik, penggunaannya tetap dianggap kontroversial dan menimbulkan reaksi keras dari sebagian masyarakat. 1. Saya sama Yakut ini ya, saya akan kejar kamu. Nah, gebukin Kita ya? akan gebukin kamu. Nah, Karena membunuh pada dasar negara itu. Ya. Apa? Yang terakhir, kontroversi tentang pernyataan tentang keberadaan PKI. Pernyataan Ahmad Dhani tentang keberadaan Partai Komunis Indonesia memang menjadi kontroversi di Indonesia. Ahmad Dhani, seorang musisi dan aktivis politik, pada tahun 2018 pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa PKI masih ada di Indonesia dan bahwa partai tersebut harus dibubarkan. Pernyataan tersebut mendapat banyak kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan sejarawan dan aktivis hak asasi manusia. Sejarawan menilai pernyataan Ahmad Dhani tidak memiliki dasar historis yang kuat, karena PKI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1965 setelah terjadi gerakan 30 September. Selain itu, banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan upaya untuk memanipulasi isu PKI demi kepentingan politik dan popularitas. Beberapa aktivis hak asasi manusia juga menganggap pernyataan Ahmad Dhani sebagai bentuk diskriminasi terhadap orang-orang yang pernah atau masih bergabung dengan PKI. Namun, di sisi lain, ada juga yang setuju dengan pernyataan Ahmad Dhani bahwa PKI masih ada di Indonesia, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Beberapa pengamat politik dan aktivis anti-komunis menganggap bahwa keberadaan kelompok-kelompok dengan ideologi kiri atau sosialis masih merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas negara. Namun, penting untuk diingat bahwa pernyataan kontroversial seperti ini harus dibicarakan secara bijak dan didasarkan pada fakta yang akurat serta mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda.